Yo friends, welcome back to Friends Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Lanjut kita unboxing seri Ultraman. By the way, ini yang ketiga. Pertama sekitar bulan lalu. Kedua yang hitam. Ini yang ketiga friends, Ultraman Ace Suit. By the way, gue nonton belum jauh, jadi sebenarnya gue belum pernah lihat kemunculannya di animenya, friends. Denger-denger ini armor yang pakai bukan si Shinjiro atau tokoh utamanya, tapi temannya. Katanya karakternya agak tengil atau jahil, tapi biasanya sesuatu yang berhubungan atau dikasih nama Ace harusnya keren, harusnya luar biasa, friends. So kita akan sama-sama cek Ultraman Ace Suit buatan Dimension Studio. By the way, Dimension Studio license, artinya dia bayar resmi ke pihak Ultraman buat bikin action figure 1/6-nya. Dan biasanya yang license itu lebih prestis, lebih mewah, friends. Langsung kita unboxing Ultraman. Kayaknya di Indonesia yang suka Ultraman lumayan banyak, friends. Memang dia itu bisa dikatakan cukup lawas. Tapi jangan berharap Ultraman versi yang sekarang 2020 mirip sama yang zaman dulu. Udah beda jauh, friends. Bentuknya, senjatanya udah beda. Dari ukurannya aja udah jauh, friends. Zaman dulu kan dia raksasa. Zaman sekarang itu dia udah seukuran manusia normal. Gaya-gaya Iron Man gitulah. Boxnya, cover depannya, sebenarnya bodinya kalau gue perhatikan agak mirip sama yang pertama kita review. Tulisannya Ace Suit di foil warna chrome, jadi agak mengkilap. Pinggirnya Ace, belakangnya ini segenap orang-orang yang udah memproduksinya. Boxnya cukup tipis, friends. Yang hitam sama yang pertama dia gendut. Kayaknya dalamnya aksesorisnya sedikit, tapi jangan berasumsi lah. Mendingan kita buka aja. Nah, dikasih sedikit spoilernya, friends. No, ternyata yes, agak mirip, cuman bedanya dia warna merahnya lebih sedikit sih. By the way, buat kalian yang pengen beli ini, kalian boleh langsung follow IG-nya @transgadgetindonesia. Harganya gua nggak tahu pasti berapa, friends. PM aja, tanya, ready stock, sikat, aman, recommended seller dari gua. Jadi memang kalau kalian suka Ultraman versi yang sekarang, siap-siap coy, karena dia itu suitnya, armornya yang pakainya banyak. Jadi bakalan lumayan, friends. Kocek budget yang harus kita siapkan. Nah, pertama seperti biasa, manual booknya Ultraman versi Ace. Kalau gue lihat sedikit, dia itu lebih dinamis, friends. Bentuknya itu simple, nggak neko-neko, tapi tetap unsur Iron Man-nya masih ada. Selalu gue katakan, Ultraman zaman now itu kolaborasi antara Iron Man dengan Ultraman jadul. Karena basicnya, kalau kita lihat, tetap bentuknya itu Ultraman zaman dulu, tapi dia itu ditempel pakai armor robot, friends. So, ini cara kita ganti senjatanya, karena dapat Canon, bisa nyala, semoga baterainya udah ada ya. Nah, dalamnya seperti ini, dia pakai blister doang, friends. Bening. Bawahnya black. Kita akan lihat. Ini masih disolasi ban. Ini dia, friends. Ultraman versi Ace. Ini berat karena seperti biasa dia itu inner frame-nya diecast. Tapi memang kalau gue lihat Ultraman ketiga yang kita unboxing, si Ace ini rasanya diecast-nya lebih banyak daripada yang sebelumnya, friends. Walaupun dia terkesan ramping, terkesan aerodinamis, gampang nyelip-nyelipnya, tapi yes, unsur diecast-nya dia banyak. By the way, ini masih dibungkus-bungkus karena ini new MISB. Kita buka-buka dulu, friends. Walaupun cuman sedikit aksesorisnya, tapi gua rasa ini senjatanya, Canonnya itu bagus banget. Memang overall kalau gua perhatikan dia itu bahannya plastik, nggak ada yang diecast, tapi detailnya gelo, friends. Warnanya, catnya gila. Nih, gua kasih lihat lebih dekat lagi ya. Wow. Setiap unsur komponen-komponen yang ada di senjatanya ini saling merakit satu sama lainnya.
membuat kesatuan yang gua rasa ini the best, friends, senjatanya. Depannya ini bisa nyala, friends, makanya dikasih akrilik warna kuning bening supaya efek nyalanya bakalan lebih bagus lagi. Tapi gila sih, warna chrome-nya bagus banget. Dalam-dalamnya ada kayak sistem mekanismenya agak gelap dengan sentuhan sedikit warna merah di bagian atasnya, friends. Ini ada kayak lingkaran buat nanti nembaknya. Bahkan kalau gue perhatikan ada sedikit stikernya. Oh, ini bukan stiker, friends, kayak sengaja dicat ornamen kecil gitu supaya memberikan efek kesan yang lebih keren lagi sih. Nah, di sini ada sedikit tulisannya, friends. Gue juga nggak bisa kebaca saking kecilnya. Tapi ini so far gue suka banget sih. Sesuai manual booknya, ini kita cabut. Kita lihat ada komponen dalamnya, friends. So, ini kita harus pakai tang. Oke. Kita masukin baterai 2 yang ukurannya cukup kecil. Tinggal kita pencet, dia nyala, friends. Masukin lagi, penasaran nih, kira-kira efek nyalanya nanti bakalan kayak gimana. Memang sistem nyalainya agak ribet ya. Jadi kita harus buka dulu, friends, ini komponennya untuk kita nyalain. Kita pasang lagi. Seperti ini, friends. Jadi buat kalian yang suka Ultraman dan pengen beli, langsung aja follow IG-nya di @transgadgetindonesia, friends. Tanya PM aman recommended dari gua. Hati-hati jangan sampai ketipu. Yang pasti-pasti aja di @transgadgetindonesia. Nah, ini adalah efek sinar lasernya mirip gulali, sedikit percis Yupi, friends. Jadi lapar kan? Cuman ini memang kualitasnya lebih bagus daripada brand-brand lain yang bikin efek beginian. Dia itu warnanya masih oke lah. Transparan, clearnya masih bisa gua terima, friends, karena ada teksturnya sedikit. And then ini efek Yupi yang bentuknya mirip arit. Nah, senjatanya, friends. Penasaran juga ini nanti pasangnya gimana. Kalau yang ini dia tuh lebih ke arah percikan-percikan api gitu, friends. Kalau yang tadi kan efek laser yang gede, ini dia kayak ya itulah percikan-percikan sedikit lah, sparkle gitu. Dimension Studio khusus Ultraman Ace Suite ini dia kasih telapak tangan ada 4 pasang, men. Pertama ini yang lagi nge-pose telapaknya pakai armor warna chrome, ada sedikit tulisannya kecil banget nggak kelihatan. Yang kedua telapak tangan ikonik Ultraman kalau dia mau nembakin laser, friends, kayak gini zaman dulu. Nextnya telapak tangan yang lagi relax. Dan ini yang terakhir, friends, gua nggak tahu bedanya apa sama yang tadi, agak percis, sama-sama relax. Yes, ini dia, friends, Ultraman Ace Suite. Keren, tapi sejujurnya gue itu lebih suka kalau dia dominan merah, friends. Kalau ini kan dominannya silver. Ini dia kepalanya dengan ciri khas sirip unik, karena yang sebelumnya biasa dimensi volume yang lebih gedenya di belakang, friends. Dia itu kayak jambul jadinya, depannya tinggi, ke belakang semakin pendek, menyatu dengan armor kepalanya. Ada sedikit efek-efek dari baut-bautnya. Kemudian kalau gue lihat ada tulisannya juga, friends. Cukup detail. Matanya dia pakai akrilik bening. Jadi kalau nyala efeknya harusnya lebih bagus. Nih, detailnya kecil-kecilnya, warna chrome-nya juga menarik banget. Belakangnya memang agak gepeng seperti ini, friends. Jadi helm dari Ultraman Ace ini bentuknya unik banget. Percis dengan ikan hiu sih. Sekarang kita bakalan coba nyalain supaya lebih keren. Dari manual book ini tinggal kita cabut. Nah, otaknya kita bedah, friends. Ada slot baterainya, tinggal kita masukin. Kecil banget, tangan gua gede. Ini yang bikin gua males pasang baterai. Tapi biar lebih hakiki, kita pasang baterai. Hati-hati, karena kalau baterainya ngacleng, nyaringnya susah banget, friends. Aduh, ini kecil banget nih. Oke, nyala seperti ini. Balikin lagi, biar lebih keren, ada jambulnya. Nah, wih, terang banget, friends, nyalanya. Kemudian ini badannya dia lebih kecil, ramping, tapi terkesan atletis. Shoulder armornya bisa kita gerak-gerakin, full artikulasi. Armor trapeziusnya juga bisa, friends. Nah, jadi memang dia itu luarnya bahannya plastik yang udah dicat, tapi dalamnya inner frame-nya dia besi. Cuman sayangnya kalau kita buka, nah di sini kita lihat dalamnya rangkanya itu nggak dicat, friends. Harusnya kalau dicat warna chrome atau gold metalik lah. Wih, bakalan keren. Chest plate-nya, armor dadanya, twing-twing lampunya. Nggak lupa ada juga. Kemudian ada tulisannya, friends.
Nah, di chest plate-nya itu dia dominannya lebih ke warna merah. Dan ini pun bisa nyala nih. Tinggal kita cabut. Jangan lupa kalau kita mau cabut chest plate-nya, armor trapeziusnya naikin dikit, shoulder-nya juga, tangannya gini friends. Baru kita cabut pelan-pelan. Pelan-pelan. Gentle, jangan kasar. Nah, rongganya jadi nyewa pisan. Kita bisa lihat ini nggak dicat, sayang banget. Kita pasang baterainya di sininya friends. Ini juga nggak kalah kecil friends. Satu di sini, satunya lagi di sini nih. Nah, pencet. Nih, nyala coy. Pasang lagi supaya owner dealnya nggak kelihatan. Kemudian ke ABS-nya atau perutnya. Ini biasa standar, ada ornamen sedikit merah. Kemudian di sini ada sedikit secuil merah friends. Ya, kolornya biasa juga nggak bisa kita buka. Dia mati. Tangannya friends, ankle joint-nya kelihatan. Ini sayang banget nggak dicat chrome juga. Bicepnya chrome, tricepnya chrome, cuman di tengahnya ada warna merahnya friends. Yang keren dari tangannya nih, kalau kita lihat di sini tuh kayak ada armor pelurunya. Ini bisa kita cabut friends. Nah, kita cabut, kemudian kita tutup. Wih, nah jadi ini bisa dimainin nih, bisa kebuka, bisa nutup. Wow, terus pergelangan tangannya kita pun bisa mainin friends. Tarik ke bawah dikit. Nah, keluar ada slot bolong ini buat nanti kita pasang efek yang tadi friends, kayak UP-nya. Jadi menarik banget, walaupun sedikit aksesoris, tapi dia itu lebih playable. Bisa kita mainkan. Kiri kanan tangannya sama. Kalian bisa lihat ini yang masih ada amunisinya, yang ini udah nggak ada friends. Udah kita tutup. Lanjut ke kakinya. Ini betisnya overall chrome, cuman pinggirnya ada garis-garis segitiga ke atas, warna merah, ada efek-efek sedikit baut-bautnya, ada grafirnya friends sedikit, nggak monoton. Kemudian lututnya, kakinya dia dominannya merah nih, cuman sedikit yang warna chrome-nya. Di kakinya ini kalau gua pegang seginilah, dia itu bahannya diecast friends, besi. Sepatunya terkesan jadul memang. Versi Ultraman Ace ini belakangnya friends. Nah ini pun kalau gue lihat di betisnya ini bisa kita buka dikit nih. Nah oke, jadi kelihatan sedikit mesin-mesinnya. Kalian bisa bandingkan, yang ini belum kita buka, yang sebelah kanan udah kita extension. Engselnya kelihatan, betis dalamnya. Kemudian punggungnya friends. Nah, kekar punggungnya, dominannya warna merah, ada sedikit tulisan-tulisannya. Belakangnya turbonya buat mempercepat akselerasi. Ya, jadi ini dia detail dari Ultraman Ace. Sekarang gue penasaran pengen pasangin Canonnya ke tangannya. Plus tadi friends, efek-efek dari UP-nya. Come on, jangan lupa bantu subscribe. Dan yang pengen beli, langsung aja follow IG-nya di @transgadgetindonesia. Cuman memang friends, kalau kita mau pasang efek-efek UP, kita nggak bisa pasang Canonnya. Jadi pilihan. Gue pengen cobain pasang efek UP-nya dulu friends. Tangannya kita ganti pakai yang lagi ini nih. Mau nyabet ceritanya. Tinggal pasang aja. Kemudian armor tangannya ini ke bawahin. Nah, ini ada slotnya. Kita tempel friends yang gede ini nih. Oh. Seperti ini nih. Masukin sini. Kemudian baliknya ini janganlah, kepanjangan lah. Sini. By the way, gue minta maaf ya karena gue paling lemah pose-pose ginian friends. Kalian tau lah. Nah, gini friends. Jadi efek UP-nya itu dipasang di pergelangan tangannya. Desainnya gue rasa anti mainstream dan baru kali ini gue lihat ada robot. Mau Ultraman, mau apapun juga, yang dia tuh ngeluarin lasernya dari sini, friends. Nextnya, yang gue pengen coba, pasang Canonnya lah. Masa Canonnya keren gini nggak dipasang? Tapi memang minusnya, Dimension Studio ini, cara kita nyalainnya agak ribet, friends. Jadi kita harus siapkan tang dulu, kemudian cabut, baru pencet. Jadi kurang efisien lah. Harusnya dia ada tombol switch on off-nya. Efek-efeknya kita cabut dulu.
Dan sesuai dengan manual book, kalau kita mau pasang Canonnya itu artinya tangannya harus dicabut, friends. Dari sini nih, sikunya nih. Ah, wih, kaget gua. Oh, ini lepas armor bicepnya. Tinggal kita colok penggantinya Canon ini nih. Oke friends, gitu aja review Ultraman A-Suite. Buat kalian yang pengen beli, boleh langsung follow IG-nya di @transgadgetindonesia. Doakan semoga kedepannya kita bisa review dan unboxing semua jenis Ultraman yang lagi heboh, friends. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Gue Frans Sanjaya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Lebih baik anime daripada sinetron. God bless you, God bless Indonesia.